semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami dalam mata kuliah Filsafat Ilmu tentang bangunan dasar ilmu pengetahuan. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami. Kelompok 1 beranggotakan Viola Angelina Chandra, saya sendiri, Eri Ilham Maulana, Setia, dan Selamat Rizkyadi, serta Cindy Murtifatika Sari. Tanpa menunggu lagi, mari mulai dari materi pertama kita. Dengan mereferensikan dari buku Muhammad Musli tentang filsafat ilmu, dia mengutip di dalam buku karya Archie J. Bam yang berjudul What is Science, dijabarkan bila secara umum terdapat 6 komponen agar sesuatu itu disebut ilmu pengetahuan, yakni pertama, adanya masalah atau problem, kedua, adanya sikap dalam arti sikap ilmiah, yang ketiga, menggunakan metode ilmiah, keempat, adanya aktivitas, kelima, adanya kesimpulan, dan terakhir, adanya pengaruh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita berada di adanya masalah, bagian adanya masalah. Oke, dalam persoalan ini, Archie J. Bam menjelaskan bahwa tidak semua masalah menunjukkan ciri keilmuan suatu masalah disebut masalah ilmiah. Jika memenuhi persyaratan, yaitu bahwa masalah itu merupakan masalah yang dihadapi dengan sikap dan metode ilmiah. Masalah yang terus mencari solusi. Masalah yang saling berhubungan dengan masalah dan solusi ilmiah secara sistematis dan lebih memadai dalam memberi pemahaman yang lebih besar. Oke, seperti yang dilihat seperti pada PPT ini, suatu masalah itu masalah ilmiah jika memenuhi persyaratan itu bahwa masalah itu merupakan masalah yang dihadapi dengan sikap dan metode ilmiah. Oke, next slide. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian adanya sikap. Nah, adanya sikap ini ada beberapa macam. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, spekulasi. Kemauan untuk objektif, keterbukaan, kemauan untuk menemukan penilaian, dan kesementaraan. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu tentang adanya sikap. Sikap ilmiah menurut Bam paling tidak meliputi 6 karakteristik, yaitu keinginan spekulasi, kemampuan untuk objektif, kemauan untuk menemukan penilaian, dan keingintahuan. Oke, yang pertama, keingintahuan. Yang dimaksud di sini adalah keingintahuan ilmiah bertujuan untuk memahami. Ia berkembang dan berjalan terus sebagai perhatian bagi penyelidik, penelitian, pengujian, eksplorasi, dan pertualangan dan eksperimentasi. Kedua, spekulasi atau bisa disebut juga dengan spekulatif, yang berarti diawali dengan keinginan untuk mencoba memecahkan semua masalah yang ditandai dengan beberapa usaha, termasuk usaha untuk menemukan solusi. Misalnya dengan mengusulkan satu hipotesa atau lebih. Yang ketiga, kemampuan untuk objektif. Oke, di sini Archie Bam menjelaskan bahwa objektivitas adalah salah satu jenis sikap subjektif dalam arti bahwa objektivitas bergantung kepada eksistensinya. Tidak hanya atas eksistensi sebuah subjek, tetapi juga atas kemauan subjek untuk memperoleh dan mengikuti sikap objektif. Dan yang selanjutnya yaitu keterbukaan atau keterbukaan. Maksud sikap ini menyangkut kemauan untuk bersikap terbuka. Ini termasuk kemauan untuk mempertimbangkan semua saran yang relevan dengan hipotesis, metodologi, dan bukti yang berhubungan dengan masalah. Yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk menangguhkan penilaian. Kemampuan untuk melakukan penilaian atau menunda keputusan. Bila penyelidikan tentang suatu objek atau masalah tidak menghasilkan pemahaman atau solusi yang diinginkan, maka seorang tidak boleh menuntut jawaban yang lebih dari apa yang ia peroleh. Sikap ilmiah menyangkut kemauan untuk menangguhkan penilaian sampai bisa menunjukkan kemauan untuk tetap tidak pasti, dan penangguhan demikian butuh lebih banyak kesabaran. Oke, yang terakhir yaitu kesementaraan. Sikap kesementaraan kan selalu
meragukan validitas atau validasi. Suatu hipotesa termasuk pengerjaannya, bahkan meragukan segala usaha ilmiah, termasuk bidang keahlian seorang, meskipun pengalaman perorangan dan kelompok cenderung membenarkan keyakinan yang lebih kuat dan memandang sebagai kesimpulan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode ilmiah. Sifat dasar metode ilmiah ini menurut Archie J. Bam harus dipandang sebagai hipotesa untuk pengujian lebih lanjut. Kajian tentang persoalan ini tidak bisa dihindarkan dari adanya kontroversial yang ekstrim, yaitu pada satu sisi yang membuat sebuah studi itu ilmiah bukanlah sifat dasar dari sesuatu yang diperhatikan, tetapi metode yang dihadapi oleh sesuatu itu. Esensi ilmu pengetahuan adalah metodenya, sedang sisi yang lain berkenan dengan sifat dasar metode ilmiah. Para ilmuwan sendiri tidaklah selalu memiliki ide yang jelas dan logis. Dalam banyak hal, tidak ada kesepakatan tentang metodologi di kalangan ilmuwan sendiri. Archie J. Bam menjelaskan bahwa metode ilmiah meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama menyadari akan masalah. Menyadari adanya persoalan berarti membuka keinginan untuk mencoba menemukan pemecahannya. Inilah awalnya penemuan dari ilmu itu sendiri. Yang kedua, pemeriksaan lebih jauh tentang persoalan itu. Maksudnya, pengujian terhadap suatu masalah yang dimulai dengan pengamat. Tindakan ini diawali dengan suatu minat atau ketertarikan terhadap masalah. Meskipun minat untuk memahami cenderung berlanjut dengan minat untuk memahami solusinya, tapi tentu saja upaya awal harus terfokus kepada pemahaman akan masalah. Klarifikasi demikian bertujuan untuk membedakan aspek-aspek masalah yang relevan dari yang tidak relevan. Ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi pembedaan antara data yang relevan dengan yang tidak relevan, karenanya menjadi hipotesa yang relevan dan tidak relevan. Yang ketiga, mengusulkan solusi. Supaya dapat memuaskan, sudah tentu solusi harus relevan dengan masalah. Meski tidak dapat ditemukan solusinya, para ilmuwan biasanya mencoba hipotesa kerja, yaitu hipotesa yang hanya relevan dengan beberapa segi esensial masalah. Lalu dengan menyelidiki implikasi hipotesa tersebut, mereka bisa menemukan data tambahan yang relevan dengan klarifikasi masalah lebih lanjut atau sangkalan terhadap hipotesa kerja itu. Nah, yang keempat ini menguji usulan atau proposal. Ada dua jenis pengujian pembuktian hipotesa yang dapat dibedakan menjadi mental dan operasional. Yang pertama, banyak hipotesis yang ada pada awalnya sudah memberikan kesan untuk dapat diuji secara mental sebelum ada beberapa tawaran atau masukan terhadapnya. Yang kedua, operational testing atau pengujian operasional, sering melibatkan perancangan satu atau lebih eksperimen bertujuan untuk menunjukkan kemungkinan hipotesa untuk dilaksanakan. Ini melibatkan pengamatan atas bukti baru yang dapat membenarkan hipotesa atau menolaknya. Nah, yang kelima, memecahkan masalah dengan metode-metode ilmiah. Masalah yang berasal dari keraguan tidak sepenuhnya dapat terpecahkan hingga keraguan itu hilang, dan para peneliti merasa puas bahwa pemahaman telah dicapai. Masalah awal ditambah masalah tambahan muncul selama masa penelitian yang menentukan kriteria terhadap solusi yang memuaskan. Baiklah, itu saja mengenai penggunaan metode ilmiah. Sekarang kita akan ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sevia. Adanya aktivitas. Ilmu pengetahuan adalah apa yang dikerjakan oleh para ilmuwan yang disebut dengan riset ilmiah. Nah, riset ini punya dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Aspek individu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang khusus. Dalam pengertian ini juga ilmu pengetahuan misalnya jika kita memahami seorang ilmuwan, ujilah pengamatannya dan perhatikan ia mengamati, membentuk hipotesa dan mempunyai kilau wawasan yang jenius atau yang sejenisnya. Yang kedua itu sosial. Itu adalah aktivitas ilmiah yang mencakup lebih banyak apa yang dikerjakan oleh para ilmuwan khusus. Para ilmuwan adalah kelompok pekerja yang paling penting di dunia saat ini. Perkembangan dalam aktivitas ilmiah mungkin dilatar belakangi oleh semakin bertambahnya jumlah orang yang terdaftar dalam American Men of Science.
Misalnya pada tahun 1903 ada 4.000 orang dan 1960 ada 96.000 orang. Nah, pertumbuhan dan kemerosotan itulah yang mempengaruhi aktivitas ilmiah. Oke, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, setelah kita membahas beberapa komponen, akhirnya kita sampai pada komponen kelima, yaitu adanya kesimpulan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dihasilkan, makanya ilmu pengetahuan sering dipahami sebagai kumpulan pengetahuan. Bahkan kumpulan ide-ide adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Kesimpulan, pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecahan masalah adalah tujuan ilmu pengetahuan. Kesimpulan adalah akhir atau tujuan yang membenarkan sikap, metode, dan aktivitasnya sebagai cara-cara. Kesimpulan adalah buah kerja dan investasi. Kesimpulan adalah ilmu yang diselesaikan, bukan ilmu sebagai prospek atau dalam proses. Kesimpulan adalah segala sesuatu yang diusahakan secara ilmiah. Pentingnya kesimpulan itu adalah membenarkan kesan umum bahwa ilmu pengetahuan terdiri dari pengetahuan yang dapat dipercaya dan lebih tepatnya pengetahuan yang pasti. Sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sampai di sini saya akan menjelaskan tentang adanya pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan adalah apa yang digarap oleh ilmu pengetahuan. Bagian apa yang digarap ilmu pengetahuan kemudian menimbulkan pengaruh yang beraneka ragam, yang mana dapat dihubungkan pada dua hal, yaitu pengaruh ilmu pengetahuan terhadap teknologi dan industri melalui apa yang disebut dengan ilmu terapan. Ilmu terapan itu sendiri mencakup seperti ilmu kedokteran, seni-seni sosial, dan lebih memadai ketimbang dalam bidang matematika dan fisika. Yang kedua, pengaruh ilmu terhadap atau dalam masyarakat dan peradaban. Jadi pengaruh ilmu terhadap masyarakat dan peradaban ini termasuk pengaruh sosial, yang dimana perkembangan tentang masyarakat dan peradaban itu dicakup dan dijadikan ilmu pengetahuan supaya terpecahkannya solusi dan berkembangnya peradaban masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang adanya pengaruh ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami tentang guna ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di lain waktu. See you. Itu di suatu dimensi yang lain. You don't want to be like this.